Suatu hari kamu diminta seorang perwakilan dari sebuah organisasi untuk kamu bisa memaparkan materi yang sangat penting untuk mereka. Acara itu acara online atau biasa kita sebut dengan webinar. Nah, karena materi itu sangat penting untuk mereka, akhirnya kamu bersemangat dan jauh-jauh hari kamu menyiapkan materinya. Fokus cuma menyiapkan materinya. Berharap nanti ketika kamu mengisi acaranya bisa sukses dan berlangsung lancar tanpa ada halangan satu apapun. Lalu di saat acara itu dimulai, langsung kamu memaparkan materinya. Tapi ternyata di tengah-tengah kamu memaparkan materinya, hal yang gak terduga justru terjadi. Tiba-tiba listrik di rumah kamu padam, lalu wifi-nya juga mati. Kamu ngecek untuk pakai datanya masih bisa digunain nggak ya? Berharap nantinya kamu bisa bergabung lagi, karena di saat itu juga kamu terpental dari Zoom atau acara yang sedang berlangsung. Ternyata justru paket datanya juga habis, kamu lupa untuk membelinya. Akhirnya kamu panik, stres, bingung, karena kamu juga tahu bahwa di saat itu juga audiens tentunya lagi nungguin kamu. Nah, itu adalah gambaran sederhana. Ternyata sebelum public speaking penting juga loh teman-teman untuk kita bisa negative thinking dulu atau menyiapkan skenario terburuk sebelum public speaking. Nah, seperti apa itu? Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan aku tuh Bersetia, dan yes, di channel YouTube ini aku akan coba untuk sharing ke kalian video-video seputar pembuatan diri, public speaking, tips and trick, motivasi, inspirasi, dan apapun itulah yang siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian ya. So, buat teman-teman yang rasa video-videoku di YouTube ini banyak bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapetin video-videoku yang terbaru. Oke, kita lanjut ke bahasan yang di awal tentang ternyata teman-teman penting juga loh kita untuk bisa negative thinking sebelum public speaking. Konsep ini awalnya aku dapetin di buku Filosofi Teras. Kalian pun juga bisa membacanya di bagian bahasan Premeditatio Malorum, atau intinya tentang menyiapkan skenario terburuk. Oh ya, anyway, aku pernah nge-review buku Filosofi Teras. Kalian pun juga bisa ngeceknya di video channel YouTubeku. Kadang kita justru malah salah ya menempatkan untuk positive thinking itu yang sebenarnya. Ujung-ujungnya asal positive thinking gitu aja, karena kita anti banget sama membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi saat kita public speaking. Tapi ketika kemungkinan buruk itu benar-benar terjadi saat kita public speaking, ujung-ujungnya malah kita nggak siap dan nggak tahu harus ngapain. Nah, setelah itu perasaan yang muncul dalam hati kita malah justru sedih, stres, bingung, gelisah, atau mungkin ada juga yang sampai trauma ya dalam public speaking. Nah, jauh-jauh hari sebelum acara itu dimulai, kalau misalkan memungkinkan masih ada waktu, kalian bisa coba untuk menyiapkan skenario-skenario terburuk, kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi saat kalian public speaking, atau bisa kita sebut negative thinking dulu aja lah gitu, agar kita tahu kemungkinan-kemungkinan buruk itu. Lalu setelah kita tahu kemungkinan buruk itu, barangkali kita bisa baru menyiapkan langkah-langkah antisipasinya. Contoh kemungkinan buruknya, misalkan kayak tadi, mati listrik, wifi-nya mati, atau jaringan internet kita juga nggak stabil, slide PPT materi yang kita tayangkan ternyata nggak tayang di screen audience, akhirnya kita juga bingung gitu ya, dan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya. Setelah kita tahu tentang kemungkinan-kemungkinan buruk itu, baru setelahnya kita bisa tuh untuk mengidentifikasi kira-kira langkah-langkah antisipasi apa yang masih bisa kita lakukan. Contohnya kayak skenario buruk tadi, yaitu mati listrik, ujung-ujungnya wifi yang kita gunain itu justru mati. Nah, dengan kita tahu kemungkinan buruk itu bakal terjadi, jauh-jauh hari kita juga jadi lebih tahu bahwa kita harus menyiapkan paket internet misalkan. Nah, kita harus memastikan bahwa saat di acara nanti aku juga selain pakai wifi, aku juga udah siap untuk pakai data. Sewaktu-waktu skenario buruk itu benar-benar terjadi, akhirnya aku bisa siap, aku bisa backup pakai paket internet yang udah aku siapin. Nah, misalkan juga tentang slide materi yang ternyata kemungkinan juga nggak bisa tayang di screen audience. Oke, mungkin aku jadinya bisa lakukan antisipasi dengan
sebelum acara aku bisa share PPT materi ke panitia, sehingga ketika aku nggak bisa share screen atau PPT ku nggak tayang di screen audience, panitia masih bisa backup. Atau juga mungkin juga bisa dengan ketika masih ada waktu untuk gladi bersih sebelum acara dimulai, aku bisa coba untuk share screen, lalu memastikan PPT materi yang aku tampilkan itu benar-benar bisa tayang di screen audiensku. Nah, setelah kita tahu untuk skenario-skenario terburuk yang kemungkinan bakal bisa terjadi saat kita public speaking, lalu kita juga udah nyiapin tentang langkah-langkah antisipasinya, baru aku pikir jadi kita lebih mudah setelahnya untuk mengakses positive thinking yang sebenarnya. Dan gak hanya asal positive thinking, karena kan kita udah menyiapkan untuk antisipasi dari berbagai skenario buruk yang kemungkinan bisa terjadi. Ya walaupun nggak bisa 100% semua skenario buruk itu bisa kita siapkan sih, tapi setidaknya persiapan kita bisa jadi lebih matang. Baru setelahnya kita bisa positive thinking saat kita public speaking. Menariknya teman-teman, saat di acara nanti ketika skenario buruk itu nggak benar-benar terjadi, perasaan yang justru muncul biasanya, kalau berdasarkan pengalamanku juga ya, itu malah kita jadi lebih lega, lebih bahagia, karena skenario-skenario buruk yang kita takutkan itu bakal terjadi, akhirnya kita udah siapin langkah antisipasinya, ternyata itu nggak benar-benar terjadi dan acara kita berlangsung lancar sampai akhir. Jadinya kita bisa lebih senang, lebih lega, lebih bahagia gitu ya. Kalaupun kemungkinan buruk itu benar-benar terjadi, kita pun juga udah tahu harus ngapain karena kita udah nyiapin langkah antisipasinya. Berbeda halnya ketika kita nggak nyiapin apapun atau asal positive thinking gitu aja. Ketika kemungkinan terburuk itu benar-benar terjadi, kita justru malah bingung, nggak tahu harus ngapain, stres dan juga sedih. Positive thinking itu memang penting sih. Tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita bisa menempatkan positive thinking itu di tempat yang lebih tepat. Karena kalau misalkan kita asal positive thinking gitu aja, itu namanya menjebak diri sendiri teman-teman. Cobalah untuk kita bisa menyiapkan skenario terburuk, apa yang kemungkinan bisa terjadi saat public speaking nanti, yang bisa kita siapkan langkah-langkah antisipasinya jauh-jauh sebelum acara. Ya siapa tahu ini nantinya bisa menjadikan persiapan kalian bisa lebih siap lagi dan kalian pun bisa tampil maksimal untuk audiens kalian. Itu aja yang aku sharingkan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Teguh Prasetya. Semangat!